sependek pengetahuan saya, belum pernah ada presiden di dunia yang betul-betul mengikuti presiden pendahulunya. Itu nggak pernah ada. Betul ya, His Excellency, Prof. Ikrar Musa Bakti, nggak ada tuh. Salah satu contoh yang sering diberikan kalau belajar komunikasi politik di Korea Selatan. Ada 3 presiden terdahulu yang kurang lebih menitipkan dirinya pada presiden penggantinya. Ini rakyat sudah marah, kondisi-kondisi hukum sudah tidak bisa apa-apa lagi. Kalau nanti saya merekomendasikan atau mengarahkan supaya Anda jadi pengganti saya, tapi begitu Anda nanti jadi pengganti saya, tolonglah pertimbangkan atau kurang lebih dalam bahasa yang lebih tajam, selamatkanlah saya gitu. 3-tiganya masuk penjara kalau nggak salah saya itu. Salah satu bunuh diri malah ya pada waktu itu. Saya tidak ingin mengambilnya ke negara manapun, yang mau saya katakan, kok tiba-tiba ada titik temunya nih. Apa titik temunya? Pokoknya jangan itu ya, karena itu akan mengancam kita untuk menjadi tertentu baik kemarahan masa lalu atau menjadi sesuatu di 5 tahun yang akan datang. Itu dari satu sisi. Oranye ini, makanya Oranye mendapat tempat khusus pada malam ini gitu. Nah di sisi yang lain, kurang lebih ada kalimat begini. Tolong tunjukkan gitu, tolong sampaikan, ya ajukanlah yang lain, tapi jangan yang itu gitu. Ini kalau nggak salah itu Mulyono yang menyampaikan kepada salah satu orang yang datang ke Dedi atau ke siapalah. Nanti coba tanya aja ke Dedi lah kurang lebih gitu. Jadi saya melihat sekarang ini semua. Hubungannya dengan siapa? Apanya? Hubungannya dengan apa? Oranye DKI Jakarta kalau Oranye itu Persija. Oh iya ya, udah langsung sampai. Nah yang mau saya katakan adalah pada ujungnya nanti ketika Anda menonton acara ini kurang lebih 54 hari atau 53 hari atau 52 hari atau 51 hari lagi kita akan memiliki presiden baru. Betulnya tergantung Anda nontonnya nih, kalau nontonnya malam besok 53 hari, sudah itu 52 hari. Jam kan dan waktu berjalan terus sampai 20 Oktober kita akan memiliki presiden baru. Orang berharap presidennya jauh lebih baik dan tentunya tetap terima kasih kepada Pak Joko Widodo. Nah menjadi pertanyaan kemudian, kata-kata apa ya dari seorang presiden yang pernah kita ingat pada ujungnya tadi? Saya akhirnya sebelum sampai ke sini tadi mengingat Don't Cry For Me Argentina. Betul ya? Itu salah satu. Apalagi coba yang lain apa coba? Coba nanti loh kalau punya ya dari presiden-presiden yang kemudian atau tokoh-tokoh besar itu yang itu Evita Peron ya kurang lebih mengatakan gitu. Itu dibikinkan lagu ya, Judy Covington buat dia, ciptaan Weber dan Rice kalau nggak salah tahun 72 pertama kali dilontarkan. Nah dia cuma istri presiden ya, nggak pernah bisa menjadi presiden, tapi dia begitu dicintai oleh rakyatnya, yaitu pada waktu dia terserangkan ke rahim itu ya, dan dia meninggal pada usia muda 30 tahun, ketika dia meninggal itu 10 blok dari tempat dia disemayamkan itu, orang antri. Kalau mau ditotal, pada waktu dia meninggal itu ada 2.000 orang yang dirawat di rumah sakit karena luka, ingin melihat dia, dan bertambah 8 orang lagi meninggal bersama gitu. Karena terjebak dalam Evita Peron gitu ya. Jadi 9 yang meninggal sebetulnya pada waktu itu gitu. Karena ditotal dengan para pemujanya gitu. Nah kenapa dia begitu diingat sampai dibuatkan lagu Don't Cry For Me Argentina itu? Antara lain karena dia sangat berpihak pada rakyatnya, pada buruh, pada orang miskin, dan pada perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, apa yang dikemukakan oleh pakar komunikasi politik Effendi Ghazali ini seakan terasa membuat kita menjadi terinspirasi untuk melihat ke depan bagaimanakah negara ini ke depan, bagaimanakah kemajuan bangsanya ke depan, dilihat dari fenomena yang sedang kita alami selama ini.
Selama ini dalam artian tentu semenjak kita merdeka sampai sekarang. Sahabat BN, memang setiap pemimpin sudah barang tentu tidak akan mungkin selama kepemimpinannya nanti hanya mengcopy paste kepemimpinan pendahulunya. Siapapun pemimpin yang digantikannya, dan siapapun pemimpin yang menggantikan pemimpin yang sudah berakhir masa jabatannya atau masa pengabdiannya. Apapun yang dikatakannya bahwa dia akan melanjutkan, akan meniru, akan menyalin semua langkah kebijakan atau style kepimpinan pendahulunya ketika dia belum memimpin, walaupun itu yang disebutkannya, tetapi dalam kenyataannya pasti tidak akan full copy paste-nya ketika dia nanti memimpin. Kenapa demikian? Karena siapapun pemimpin sudah barang tentu dia ingin membuat terobosan baru di saat dia memimpin. Sekecil apapun skop kepemimpinannya. Katakanlah seorang ketua RT. Mungkin ketua RT yang digantikannya teman akrabnya. Tetapi ketika dia menjadi ketua RT menggantikan temannya ini, jelas dia ingin membuat terobosan baru untuk rakyat yang dipimpinnya. Apalagi kalau kepemimpinannya besar, apalagi kalau seorang pemimpin negara. Sebab apabila tidak ada satu terobosan pun yang dilakukan oleh seorang pemimpin negara ketika dia memimpin 5 tahun atau 10 tahun, dapat kita bayangkan catatan sejarah macam apa yang akan tertulis dalam sejarah kepemimpinan bangsa dan negaranya kelak ketika dia memimpin, yang akan dilihat oleh anak cucunya nanti di belakang hari. Karena dia ingin ada catatan sejarah tentang kepemimpinannya. Tentu dia harus membuat terobosan-terobosan baru. Itulah sebabnya bahwa siapapun pemimpin sudah barang tentu dia ingin melakukan terobosan baru untuk di masa kepemimpinannya. Kalau kita lihat Pak Prabowo, dia adalah pelanjut kepemimpinan Pak Jokowi. Malah dikatakan kepemimpinan Pak Prabowo nanti keberlanjutan dari kepemimpinan Pak Jokowi. Tetapi kita juga mendengar dari Pak Prabowo mengatakan bahwa yang baik-baik akan dilanjutkannya. Tentu saja yang kurang baik mungkin akan diperbaiki. Dan jika ada yang tidak baik, tentu tidak akan dilanjutkannya. Jadi kita yakin kepemimpinan Pak Prabowo nanti, khususnya untuk 5 tahun ke depan, jelas tidak akan mengcopy paste kepemimpinan Pak Jokowi secara full dalam masa tenggang waktu 5 tahun ke depan ini. Dan tentu saja rakyat menginginkan kepemimpinan presidennya yang baru ini nanti akan semakin dapat dirasakan bedanya dengan kepemimpinan presidennya yang lama. Karena yang namanya hidup, tentu tidak ada seorang pun orang yang mau stagnan.
yang mau jalan di tempat. Tentu siapapun orangnya, dia akan ingin hidupnya lebih baik, dan lebih baik. Begitu terus. Dari generasi ke generasi. Dari suatu era ke suatu era. Dengan demikian sahabat BN, kendati pun Pak Prabowo kita kenal selama ini adalah merupakan keberlanjutan dari Presiden Joko Widodo, tetapi yakinlah kita bahwa selama kepimpinan Pak Prabowo nanti, beliau akan membuat terobosan-terobosan baru untuk rakyatnya, agar rakyat merasakan ada penambahan kemajuan selama kepemimpinannya dibandingkan dengan 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi. Mungkin kita tidak perlu terlalu khawatir, dan kita harus yakin bahwa selama kepemimpinan Pak Prabowo nanti, insya Allah kita akan menikmati hasil kepemimpinan Pak Prabowo yang kita rasakan lebih baik lagi dari 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi. Terutama di bidang ekonomi. Kita tentu ingin ekonomi kita jauh lebih baik dari saat ini. Terutama sekali tentu yang menginginkan ini adalah kita rakyat kecil ini. Kalau yang konglomerat, yang oligarki, bisa saja dia telah sangat menikmati ekonomi yang diraihnya. Tetapi kita yang rakyat kecil, rakyat biasa, sangat merindukan adanya peningkatan ekonomi kita dari yang sekarang. Demikian juga mungkin di dalam berdemokrasi, di sisi hukum, dan lain sebagainya. Satu hal yang sangat perlu pula kita catat dari yang disampaikan oleh Effendi Ghazali ini berkaitan dengan kecintaan rakyat kepada istri seorang presiden Argentina tadi, Evita Peron. Memang kalau seorang pemimpin ingin dikenang oleh rakyat, ingin dicatat dalam sejarah bertinta emas oleh rakyat, haruslah dia selama memimpin benar-benar pro kepada rakyat kecil, pro kepada keadilan, pro kepada kaum perempuan, pro kepada buruh atau pekerja. Itu tampaknya yang akan membuat seorang pemimpin lama dikenang oleh rakyatnya. Tetapi kalau kebalikan yang dilakukannya kepada kelompok-kelompok masyarakat itu tadi, apalagi kalau sempat selama dia memimpin, semua itu tadi dilakukannya dengan pura-pura, dilakukannya dengan pencitraan, maka kebalikannya pula lah yang akan didapatkan oleh seorang pemimpin ketika dia tidak memimpin lagi. Satu hal lagi yang perlu kita ingat selalu dari apa yang disampaikan oleh Effendi Ghazali ini, menurut dia belum ada satu orang presiden pun di dunia ini yang di dalam kepemimpinannya betul-betul mengikuti pemimpin atau presiden pendahulunya. Itu saja sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, jangan lupa